Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Muhammad Abdurrahman Akbar dengan NIM 19090270004. Di sini saya membuat sebuah tugas sebagai tugas pertemuan keempat mata kuliah manajemen strategi. Pertemuan keempat ini membahas atau bertemakan tentang manajemen strategi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari materi yang telah disampaikan oleh Dr. Muhdi tentang 88 strategi bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir slide ada soal. Yang pertama soal yaitu dari pemahaman tentang strategi. Apakah strategi bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikemukakan oleh Ahmad Jarifin sesuai dengan definisi strategi dari Ahmad Jarifin, yaitu bisnis merupakan sebuah kegiatan perorangan ataupun organisasi dengan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, dan pertukaran untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut saya definisi ini sesuai dengan definisi strategi pada umumnya, sesuai dengan rujukan yang saya pelajari, yaitu strategi bisnis mengacu pada tindakan dan keputusan yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya dan menjadi kompetitif di industrinya. Ini mendefinisikan apa yang perlu dilakukan oleh bisnis untuk mencapai tujuannya, yang dapat memandu proses pengambilan keputusan untuk perekrutan dan alokasi sumber daya. Strategi ini membantu berbagai departemen bekerja sama, memastikan keputusan departemen mendukung arah dari keseluruhan perusahaan secara menyeluruh. Nah, ini sesuai lebih ringkas disampaikan oleh Ahmad Jarifin yang menyampaikan bahwa strategi bisnis itu merupakan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, dan pertukaran untuk mendapatkan tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan yang barokah tentunya gitu ya. Kemudian yang kedua, yang paling menarik di sini yaitu strategi ala Rasulullah. Ada 3 strategi yang ingin saya jelaskan lebih rinci dengan rujukan buku atau beberapa sumber dari Quran ataupun hadis. Yang pertama, strategi Rasulullah yang saya pilih, yang ingin saya jelaskan, yang pertama adalah tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Sesuai dengan hadis riwayat Sahih Bukhari, diterangkan di dalam bab as-salaf atau as-salam, yaitu jual beli lewat cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu, dengan spesifikasi jumlah atau takaran, harga tempat penyerahan barang yang jelas, dan timbangan yang jelas, dan pembayaran secara tunai di muka secara penuh serta penyerahan barang yang ditanggungkan. Berdasarkan dalilnya An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna bitamri asanataini wa thalatha faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin illa ajalin ma'lum. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan mereka penduduk Madinah jual beli salaf atau salam untuk pembelian kurma 2 atau 3 tahun mendatang. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau salam dalam sesuatu, maka hendaklah dengan takaran yang ditentukan dan timbangan yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan itu ya. Jadi tidak boleh menipu takaran, ukuran maupun timbangan. Di sini diterangkan juga, barang siapa yang melakukan jual beli dalam sesuatu, maka hendaklah dengan takaran yang ditentukan dan dengan timbangan yang ditentukan sampai waktu yang ditentukan, sehingga tidak boleh mengurangi atau membuat suatu kecurangan dalam takaran atau timbangan. Yang kedua adalah
tentang mengutamakan kepuasan pelanggan. Di sini juga masih dijelaskan di dalam bab di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari tentang bab al-istisna, ya, yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu dengan pembayaran sesuai kesepakatan berdasarkan hadis di bawah ini. An Sahlin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ila imra'atin minal muhajirin wa kana laha ghulamun najjarun qala laha muri abdaki falyamal lana a'wadal mimbari fa amarat abdaha fadhahaba faqata'a minat tarfa'i fasona alahu min baro rohu Bukhari. Dari Sahal radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu, bila bersabda kepadanya, "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami." Maka wanita itu memerintahkan budaknya, lalu budak itu pergi mencari kayu di hutan, lantas dia membuatkan mimbar untuk beliau. Sehingga Nabi Muhammad itu selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Dengan salah satu caranya yaitu dengan cara istisna, pemesanan dan pembuatan barang, yaitu sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang diajukan oleh pelanggan, dan juga dalam pembayarannya juga sesuai dengan apa yang sesuai dengan kesepakatannya, sehingga pelanggan tidak kecewa karena pelanggan merasa puas hasil barang yang dibelinya sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu mencari produk yang sesuai. Nah, produk yang sesuai adalah produk yang apa? Yang paling utama, produk yang sesuai adalah produknya yang halal. Kenapa? Karena kewajiban menjaga hukum halal haram dalam jual beli sangatlah berlaku sebagai salah satu rukun dalam jual beli, termasuk dalam jual beli secara online yang saat ini sedang merabak, ya, sedang melejit. Mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, maka mencari produk yang sesuai harus produk yang halal. Karena mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang saya ambil adalah dari hadis riwayat Sunan Abu Dawud. Wa innallaha idza harama ala qaumin akla syai'in harama alaihim tsamana. Artinya adalah sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas kaum untuk memakan sesuatu, maka dia mengharamkan pula hasil penjualannya. Nah, ini maka mencari produk yang halal, yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Jadi jangan sampai misalkan di sini di dalam hadis diterangkan jika Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka dijual pun menjadi haram. Contohnya apa? Contohnya adalah darah. Darah itu termasuk yang diharamkan oleh Allah. Bangkai, kecuali bangkai ikan, ya, dan belalang itu dihalalkan. Tapi selain bangkai ikan dan halal, misalkan bangkai ayam dijual, itu diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena zatnya ketika dimakan itu diharamkan, maka Allah mengharamkan hasil penjualannya juga. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan bisnis dari Rasulullah SAW. Sekian, banyak kekurangan, kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Muhdi yang sudah memberikan share materi yang sangat bermanfaat, yang sangat luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.